Pemerintah Kota Palembang kembali melakukan penyegaran dengan melantik 81 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional ini menyasar dua sektor utama yakni Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah. Posisi pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang kini dijabat Sarian Syah Ismail menggantikan Herianto. Wali Kota Ratu Dewa langsung meminta Kadishub baru untuk bergerak cepat menyelesaikan permasalahan parkir liar, lampu jalan serta mengurai kemacetan. Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kini resmi diisi oleh Muhammad Fadli. Untuk jajaran Bapenda, Ratu Dewa menegaskan agar pengelolaan pendapatan dilakukan secara profesional serta transparan guna mencapai target pendapatan daerah secara maksimal. Khususnya yang lebih dominan adalah para pejabat di Bapenda, terus ada 2 Kepala Dinas Perhubungan dan juga Kepala Dinas PTSP, perizinan dan pintu. Baik itu yang bersifat pejabat administrator maupun pejabat struktural, harapan saya khususnya di Dinas Perhubungan ditindakan saya beberapa hal soal lampu jalan. Benar-benar saya minta kepala dinasnya segera konsolidasi internal sampai ke UPT-UPT-nya. Saya tidak mau dengar lagi persoalan lampu ini menjadi persoalan banyak di masyarakat soal lampu jalan. Sudah harus dipetakannya. Bila saya turun bersama-sama dengan Pak Kadishubnya ngelibiinnya di seluruh titik-titik lampu yang ada di Palembang ini. Itu pertama, soal lampu jalan. Yang kedua, persoalan parkir liar. Parkir liar ini cukup banyak, karena ini ada sumber pendapatan yang harus segera ditindaklanjuti. Terus yang ketiga, kemacetan. Saya minta segera Dinas Perhubungan untuk bisa mengatasi persoalan tempat-tempat kronik, tempat-tempat kemacetan. Yang lainnya juga saya minta Bapenda, saya tidak mau dengar lagi ada para stafnya yang makan-makan gratis. Terus lagi ada kong kali kong, karena ini sumber pendapatan bagi pemerintah kota. Insya Allah kalau semua ini ditata dengan baik, tidak ada kebocoran sedikit pun, pendapatan kita bisa tercapai dengan baik. Pemkot Palembang berharap pembenahan internal ini dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.